Penjara menanti Ketua KPU dan Bawaslu. Solihin MS. Jika Ketua KPU dan Bawaslu masih merasa aman dengan upaya kecurangan seperti pemilu 2019, mereka salah besar. Paling tidak ada sejumlah macam aspek pelanggaran Ketua KPU terhadap pelaksanaan Pilpres. Pertama, pelanggaran yang menyangkut diterimanya Gibran sebagai Cawapres. Gibran itu lolos dari MK karena ada unsur nepotisme dan conflict of interest yang menurut Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Pemilu harus dibatalkan. Tapi Ketua KPU mengabaikannya. Sekalipun DKPP sudah menjatuhkan sanksi peringatan keras, tapi tidak memberikan dampak perubahan apapun di KPU, sehingga putusan itu seolah hanya untuk menghibur orang-orang yang memprotes. Kedua, Ketua KPU menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Ini terkait data dan informasi palsu, penghitungan suara yang direkayasa melalui alat hitung Sirekap maupun situng KPU. Kebohongan Ketua KPU dipastikan akan menimbulkan keonaran di masyarakat yang menuntut ditegakkannya keadilan. Ketiga, Ketua KPU dengan sengaja menggelembungkan DPT yang menurut berita yang beredar mencapai 54 juta pemilih siluman. Hal ini sudah masuk ranah kriminal dengan tuduhan pemalsuan data pemilih. Mungkin pelanggaran ini bukan lagi ditangani oleh DKPP, tapi harus dilaporkan ke Bareskrim Polri. Keempat, ketidaktransparan Ketua KPU dalam penggunaan alat hitung suara sehingga diduga rekapitulasi data telah disetting dari awal dengan menggunakan algoritma tertentu yang menguntungkan paslon 02. Para pakar IT dari dalam dan luar negeri mendeteksi kecurangan KPU di sistem hitung sehingga perolehan suara paslon 02 menggelembung hampir menyentuh angka 60%. Kelima, diduga KPU bekerja sama dengan Singapura dan Cina untuk mengendalikan server di ruang KPU dari luar negeri, Cloud Alibaba. Ketua KPU menolak dilakukannya audit forensik terhadap penggunaan alat-alat hitung yang sangat bermasalah ini. Bisa ditafsirkan, KPU sengaja ingin menutupi kecurangannya. Kalau di pemilu 2019 KPU dan Bawaslu bisa lolos dari jeratan hukum, insya Allah tidak untuk kali ini. Di pemilu 2019, kenapa mereka bisa lolos dari jeratan hukum? Apakah keadaan Pilpres tahun 2024 sama dengan tahun 2019? Jelas jauh berbeda. Ketika itu pengaruh Jokowi masih sangat kuat dan masyarakat masih lebih percaya Jokowi, sehingga ketika semua perangkat Jokowi dikerahkan untuk mendukung Jokowi, masyarakat relatif tidak ada yang protes. Kini pengaruh Jokowi di masyarakat sudah sangat lemah. Para pendukung setianya sebagian besar sudah hengkang, seperti Gunawan Muhammad, Iwan Fals, Ahok, Sleng, termasuk para buzzer rupiah.